semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Kurnianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau tutorial bagaimana cara membuat sistem login atau user login menggunakan TK Tinker atau bisa dibilang berbasis Guide User Interface atau GUI. Oke, sebelumnya teman-teman harus sudah menginstal ini dulu, import OS sama TK Tinker. Hanya saja biasanya kalau TK Tinker sama OS sudah berada di program kita atau di Windows kita sudah otomatis terinstall. Oke, sebelumnya untuk pertama kalinya kita coba ini, untuk sebenarnya sudah saya buat, saya akan menjelaskan step by step. Oke, ini sudah keluar untuk outputnya sendiri. Di sini untuk tampilan awalnya ya, sebelum login sama register. Di sini untuk akun screennya atau tampilan awalnya saya menggunakan global dengan namanya variabelnya saya definisikan sebagai my screen, dimana my screen ini diambil dari TK Tinker, didefinisikan. Terus ukuran ininya ini sebesar 300 x 250 pixel, bisa disesuaikan mau ukurannya berapa. Terus untuk titelnya akun login, ini bisa disesuaikan juga, ini judul dari GUI kita, ini di bagian paling atas. Terus ada label ini untuk memperjelas saja, kita harus milih yang mana, select your choice. Dengan backgroundnya ini warna merah, terus font warnanya putih, terus ukurannya ini 300 x 2. Terus ini ada fontnya ini saya tulis bisa di custom juga sih, tidak hanya Times New Roman atau nanti bisa Calibri atau Helvetica atau Arial, jadi bebas. Dan 13 ini untuk ukuran fontnya. Oke, sebelumnya terus harus di tag lebih dahulu label tagnya. Untuk itu bagian bawahnya biar tidak terlalu ke atas, maka ditambahkan. Terus ya, selanjutnya ada button login. Ini ada sebuah user interface yaitu login. Jadi misal nanti kita klik login, nanti akan muncul sebuah kotak lagi yang mendefinisikan kita harus login akun. Begitu dengan tombol button register, di sini juga sama, register ukurannya, dan untuk nanti misal kita klik ini akan berbeda-beda. Nanti login ke arah definisi login, box login, dan juga register akan nanti muncul kotak untuk register. Oke, selanjutnya sebelumnya kita coba terlebih di bagian login ya, karena belum mempunyai akun, kita coba untuk login terlebih dahulu untuk munculnya seperti apa. Oke, di sini untuk login sendiri tampilnya seperti ini. Oke, ini saya definisikan sebagai login ya, dimana global sama, kita pakai global karena global ini secara keseluruhan. Saya definisikan sebagai login screen. Login screennya seperti ini, top level my screen dengan titilnya login, ini sama kayak akun login tadi, sebuah judulnya. Terus geometrinya ukurannya sama seperti tadi. Ini untuk ininya bisa ditarik ya, seperti ini, bisa dikecilin jadi bisa lihat enak tampilannya gitu. Terus di sini juga ada teks please enter detail below to login, sama kita bisa mengcustomnya sesuka kita mau dengan tulisan apa. Di sini ada global username verify, dimana nantinya jika kita sudah register, ini kan saya jelasin login terlebih dahulu. Jika nanti sudah register, maka register dan membuat password sama username, maka nanti di verify terlebih dahulu apakah user sama passwordnya udah terregistrasi apa belum. Nanti di dalam login akan terdeteksi itu sudah punya akun atau nanti akun not found
atau nanti mungkin passwordnya salah ataupun sebagainya. Di sini untuk user verify-nya saya mendefinisikan sebagai string var sama passwordnya, begitupun untuk akun entry-nya sama seperti username tadi. Di sini untuk login labelnya ada text username, ini untuk memperjelas ini mau input apa gitu, bisa disesuaikan dengan username atau input nama ataupun yang lain bisa disesuaikan. Di sini ada username login entry yang sudah didefinisikan tadi, sama dengan entry login screen yang balik ke atas tadi, dengan text variabelnya user verify. Misal belum di verify setelah di verify tidak ada, maka nanti akan muncul message box yang nanti akan saya jelaskan. Terus setelahnya itu ada pack juga, ada di pack lagi karena membuat jarak seperti ini. Jika tidak ada ini nanti akan dempet atau ini tidak ada spasinya, jadi akan kelihatan seperti agak tidak enak untuk dilihat. Oke, untuk selanjutnya pada label password hampir sama dengan username, hanya saja nanti pada saat kita input password kita tidak terlihat seperti kayak nulis AAA gini, jadi nanti munculnya bintang seperti ini. Jadi lebih ya menjaga gitulah, misal ada orang di sekitar kita ataupun yang lagi dekat kita ingin menginput password dan melihat password kita, tapi kita bisa di sistemnya kita bisa menggantinya dengan bintang, jadi tidak tahu kita passwordnya itu apa. Begitupun yang selanjutnya dibuat tambahin spasi. Sini ada button untuk loginnya, jadi nanti setelah kita masukkan username sama password kita tinggal klik login. Terus dengan commandnya login verify, ini untuk loginnya. Untuk login selanjutnya untuk ke verify-nya, login verify. Di sini saya mendefinisikan username verify yang di atas tadi dan mengambil username-nya dengan get dan mendefinisikannya sebagai username 1, begitupun dengan password. Dan selanjutnya jika setelah kita klik login, maka nanti otomatis ini akan hilang user sama passwordnya tidak tercantum lagi dengan menggunakan get delete n 0 sampai n sampai sebanyak apa yang kita masukkan. Jadi seperti tadi, misal kita nanti akan cobanya. Terus di sini untuk login system verify, login verify-nya jika kita sudah masuk, nanti akan masuk ke dalam sebuah file atau list. Di sini menggunakan OS list dir, jadi nanti bentuknya list. Dan sini saya definisikan jika username 1 yang berada di list, maka nanti filenya akan terbuka. Maksudnya terbuka, nanti registernya isinya misal namanya Jono dengan passwordnya 1234 dibuka. Setelah kita klik login, maka nanti loginnya tulisannya login success. Dan jika passwordnya salah, nanti ada tulisan password not recognized atau salah. Dan jika username dan password belum didaftarkan atau register, maka nanti ada box user not found. Oke, itu untuk login verify-nya. Selanjutnya ini untuk login success-nya. Login success password not recognized sama user not found yang di sini. Nanti buat text message box-nya. Hampir sama. Untuk yang selanjutnya ini saya definisikan sebagai login success, mana nanti setelah klik login maka ada message box login success. Hampir sama kayak tadi, kita definisikan dengan global login success string. Terus login success-nya ini dibuat dengan top level login screen dengan titelnya success, nanti ada box gitu. Geometrinya 150 kali 100, bisa disesuaikan sendiri. Terus label login success ini seperti ini, login dan judulnya.
Dan untuk buttonnya nanti di message box juga ada tulisan oke gitu untuk kita komen atau kita melanjutkan bahwa oke, login itu sudah sukses, maka klik oke, nanti otomatis akan komennya akan menghilang atau di destroy gitu, menghilangkan boxnya itu. Begitupun dengan password non recognize, hanya saja di sini saya menggantinya dengan kata invalid password. Jadi misal nanti passwordnya salah yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang kita registerkan, maka akan muncul textbook atau message box invalid password dengan teksnya oke gitu, hampir sama kayak tadi, hanya saja tulisannya dengan invalid password. Dan komennya semisal kita klik oke, nanti akan message box-nya akan otomatis terhapus atau terdestroy. Begitupun dengan not found, di sini hampir sama dengan tadi yang user login sama password not recognized. Di sini yang terakhir itu user not found. Jadi misal username sama passwordnya belum didaftarkan, maka nanti setelah kita klik login maka akan muncul textbox user not found. Seperti itu untuk ya loginnya. Ini untuk deleting pop-up seperti tadi. Ini misal kita delete login sukses, terus kita klik OK, maka akan textboxnya akan di destroy atau dihilangkan. Begitu dengan password dan juga user. Oke, itu untuk bagian loginnya. Selanjutnya itu pada bagian register, kita klik register. Ini akan muncul otomatis, akan bagian di top level. Di sini saya definisikan sebagai register, ada sama menggunakan global. Untuk tulisannya sama, register dengan ukurannya 300x20, bisa di custom. Ini pakai username, password, entry itu orang memasukkan ininya sama. Saya menggunakan string var juga. Terus ini ada labelnya, tulisan, dan ada spasinya, hampir sama dengan login tadi. Untuk sintaknya hanya saja pada buttonnya saya menggantinya dengan register, dan warnanya, warna buttonnya warnanya biru. Ini bisa diganti juga, misal kita tambahkan FG, fontnya warnanya white seperti ini. Dan jangan lupa untuk di save dulu sebelum kita run kembali. Kita coba run kembali, apakah warnanya akan berubah. Oh, salah. Oh, ini kurang koma. Nah, ini harus berhati-hati dengan titik koma atau koma terus besar kecilnya di Python ya, karena sangat berpengaruh sekali. Nah, ini sudah keluar. Untuk outputnya kita klik register. Nah, ini sudah terganti warnanya putih ya, jadi bisa dikombinasikan atau bisa di custom sesuka teman-teman seperti apa. Ini untuk tombol registernya. Terus ke register user. Jadi di sini setelah kita mengisikan username sama passwordnya dan kita klik register, maka nanti dengan definisi register user, maka username sama passwordnya akan diambil. Dimana ini saya definisinya sebagai info, username info, dan saya masukkan ke sebuah file dengan namanya write, dengan OS-nya write-nya. Jadi nanti filenya masuk username dan password yang kita registerkan akan masuk ke sebuah file namanya username info. Begitupun seperti yang tadi, untuk misal kita klik register, maka nanti tulisannya akan menghilang dengan menggunakan sintak delete seperti ini. Untuk registernya oke, sudah semua. Mari kita coba untuk mendaftarkannya. Kita coba ambil dengan password. Oke, kita klik register, maka register sukses, dan kita coba untuk login. Dan tadi sudah mendaftarkan dengan Andi ya, dengan passwordnya. Kita klik login.
Nah, maka akan muncul login sukses. Jika kita klik OK, maka boxnya akan ke destroy. Terus kita misal mau mencoba melihat output dari password yang salah, kita menggunakan password salah, passwordnya yang beda dengan yang diregister, maka muncul invalid password seperti ini. Dan jika kita memasukkan username dan password yang belum terdaftarkan, maka akan muncul user not found, acak. Nah, seperti ini ada tulisan user not found. Bisa dibilang usernya belum didaftarkan sebelumnya. Oke, mungkin itu penjelasan user login atau sistem login menggunakan modul TK Kintar dan juga OS yang berbasis GUI atau Quick User Interface. Oke, mohon maaf, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.